Hampir semua pernikahan pernah mengalami masa yang sulit. Saat kita sedang di masa sulit itu, apakah Anda berkata kepada diri sendiri, "Betul, pernikahan saya tidak sempurna, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Dia sempurna dan Dia baik. Dia bekerja di dalam saya, dan saya percaya bahwa Dia juga akan bekerja di dalam pasangan saya." Atau mungkin Anda berkata seperti ini, "Tidak peduli apa yang saya lakukan, sudah tidak ada harapan. Pernikahan saya tidak akan menjadi lebih baik. Perceraian mungkin satu-satunya pilihan saya." Dari dua sumber suara itu, mana suara yang Anda yakini? Apakah suara Allah Bapa yang berbicara kebenaran dan kata-kata iman, atau suara dari iblis yang selalu membisikkan tipuan-tipuan? Ketahuilah ada 4 tipuan yang dibisikkan iblis, dan apabila kita meyakininya, maka pernikahan kita akan bermasalah. Tipuan pertama, banyak dari kita percaya kalau kita bisa mengubah pasangan kita. Saat kita menemukan bahwa ekspektasi kita tidak terpenuhi dari pasangan kita, maka kita ingin mengubahnya. Kita melakukannya dengan cara-cara kita, misalnya dengan mengkritik, mengomel, marah-marah, dan itu tidak akan berhasil. Yang terjadi malah timbul pertengkaran. Ketahuilah bahwa Anda tidak dapat mengubah siapapun. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang. Berdoalah pada Tuhan dan minta Tuhan yang mengubah pasangan Anda dan juga Anda. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah berdoa dalam waktu yang lama dan pasangan kita tetap tidak berubah. Doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mari kita belajar dari seorang janda yang gigih di ayat Lukas 18, 7-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Pernikahan adalah maraton, bukan sprint. Perjanjian pernikahan adalah untuk jangka panjang. Bertahanlah, teruslah berdoa, dan tetap percaya. Minta rahmat dari Tuhan untuk dapat mengampuni. Tipuan yang kedua adalah mengasihi 50-50. Seringkali dalam pernikahan kita mengakui bahwa kita mengasihi pasangan kita. Tapi kasih yang kita berikan bersyarat. Kita menjadi kesal dan marah apabila ekspektasi kita tidak terpenuhi. Tetapi tahukah Anda, jumlah kasih yang seharusnya kita berikan pada pasangan kita adalah 100%, bahkan pada saat kita sedang marah atau kita sedang kecewa. Mengasihi 100% berarti penyerahan diri sepenuhnya untuk mengasihi dan menghormati pasangan kita, meletakkan keinginan dia di atas keinginan kita. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Adapun tipuan yang ketiga yang sangat berbahaya apabila Anda percaya adalah dosa-dosa kecil bukanlah hal yang besar. Kidung Agung 2 ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga.
Contoh dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan pasangan suami istri, misalnya menyembunyikan pengeluaran rahasia, atau diam-diam sering curhat dengan kekasih lama, atau mungkin sering mengikuti pesta-pesta di bar, diskotik, dan lain sebagainya. Apabila kita membiarkan dosa-dosa kecil ini dilakukan terus-menerus, itu akan menjadi semakin tidak terkendali dan lama-kelamaan bertendensi mengarah menjadi dosa-dosa besar yang rumit, seperti perselingkuhan, kecanduan narkoba, hutang yang menumpuk di pinjaman online, dan lain sebagainya. Anda perlu memahami, cara menyelesaikan dosa adalah bukan dengan mengelola, tetapi dengan pengakuan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Memang tidak mudah untuk mengaku dosa kita, dan juga menerima pengakuan bagi yang dilukai. Tetapi ingatlah, saat seseorang memberanikan diri mengaku dosanya, itu adalah sebuah ekspresi kasih yang mendalam, bahwa ia mengasihi Anda dan menghargai pernikahan Anda. Ia ingin memperbaiki hubungan dan meminta bantuan Anda untuk menangkap rubah kecil nakal yang merusak kebun anggur Anda berdua. Dan tipuan iblis yang terakhir, tidak ada harapan lagi untuk pernikahan saya. Tentu sangat menyakitkan dan tidak mudah bagi seseorang apabila menikah dengan seorang pecandu narkoba, atau Anda mungkin telah dikhianati berulang kali. Ada juga yang mengalami pelecehan dan penganiayaan fisik. Saya bersimpati dan mendoakan Anda agar diberikan kekuatan dari Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin sekarang ini sangat buruk keadaannya. Percayalah, tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Tuhan bekerja melalui dua orang. Jika pasangan Anda tampak jauh dari Tuhan, atau Anda yang jauh dari Tuhan, ingatlah, tetap ada harapan. Akhir kata, janganlah percaya pada tipuan iblis. Peganglah pada kebenaran Tuhan. Jika ada keraguan dalam diri Anda, Tuhan tidak mengasihiku, itu bohong. Tuhan jauh dariku, itu bohong. Tuhan tidak mengampuniku, itu juga bohong. Kebenarannya adalah Tuhan mengasihimu. Tuhan selalu ada di dekatmu. Ia tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan akan mengampunimu apabila Anda mengakui di hadapannya, dan engkau berharga di matanya.